Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak ibu semua. Udah siap untuk pembelajaran fisika? Kita lanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu ibu udah menjelaskan tentang kalor dan perubahan wujud. Sekarang kita lanjut ke azas Black. Nah, seperti ini judul pelajaran kita adalah suhu dan kalor. Terus kita lanjut ke azas Black. Apa yang dimaksud dengan azas Black di sini? Sesungguhnya azas Black itu adalah penerapan dari hukum kekekalan energi pada materi kalor. Jadi yang dimaksud dengan azas Black itu adalah penerapan hukum kekekalan energi tapi pada materi kalor. Nah, apa yang dimaksud dengan azas Black? Sesuai dengan pengertian azas Black di situ, kalor yang dilepas besarnya sama dengan kalor yang diterima. Kalor yang dilepas besarnya sama dengan kalor yang diterima. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi pada materi kalor tadi. Nah, di sini QL ini kalor lepas, QT itu kalor terima. QL berarti dia ini yang melepas itu adalah suhu tinggi. Sedangkan yang menerima itu adalah suhu rendah. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi pada materi kalor. Di sini kalor, kemarin kalor kan Ibu jelaskan. Kalau kalor itu rumusnya sama dengan apa? Macet atau MC delta M kali C kali delta T, atau kalor itu sama juga dengan kapasitas kalor dikali dengan delta T. Nah, itu yang dimaksud dengan azas Black. Kalor yang dilepas besarnya sama dengan kalor yang diterima atau yang diserap. Siapa yang melepas? Yang melepar adalah benda yang bersuhu tinggi. Siapa yang menerima? Yang menerima adalah benda yang bersuhu rendah. Oke, Ibu lanjutkan dengan penerapannya atau contoh soalnya bagaimana untuk menyelesaikan soal fisika menggunakan azas Black. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama tadi. Sesuai dengan soal tadi, yang diketahui di situ adalah massa aluminium 200 gram, suhu aluminium 20 derajat Celcius, massa air 100 gram, suhu air 80 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 0,22 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya di situ adalah berapa suhu akhir atau suhu campuran kedua zat atau kedua benda yang dicampurkan tadi. Nah, di sini seperti Ibu bilang tadi, kalor lepas sama besarnya dengan kalor serap. Yang melepas tadi adalah suhu tinggi, yang menerima adalah suhu rendah. Seperti yang diketahui di sini, yang memiliki suhu tinggi adalah air, yang memiliki suhu rendah adalah aluminium. Untuk memudahkan kalian menjawab persoalan azas Black ini, sebaiknya digambar. Yang tinggi taruh di atas, seperti ini. Yang tinggi ditaruh di atas, berarti di atas nih suhunya 80 derajat Celcius. Di sini tadi yang tinggi suhunya adalah air. Berarti di sini air ya. Oke. Terus yang di bawah, kita garis saja gini batasnya. Yang di bawah siapa yang bersuhu rendah? Itu adalah aluminium. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Berarti di sini aluminium. Artinya apa? Terjadi pencampuran dua zat yang berbeda suhunya. Tentu nanti suhu campuran itu terletak antara 20 dengan 80. Air suhunya akan turun dari 80, aluminium suhunya akan jadi naik dari 20. Kalian misalkan aja di sini nih, TA-nya atau TC-nya. Suhu akhir atau suhu campuran itu sama maksudnya. Nah, ini pencampurannya di sini. Berarti di sini dari rentang 80 ke TC ini adalah delta T lepas. Dari TC ke suhu rendah 20 itu adalah delta T serap. Yang di bawah serap, yang di atas
lepas. Nah, kalau kalian tidak bisa membuat gambar seperti ini, udah mudah menyelesaikan soalnya. Baru dijawab sesuai dengan persamaan kita tadi, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Ingat rumus umum kalor apa? Massa kali C kali delta T sama dengan massa kali C kali delta T. Nah, di sini yang melepas siapa tadi? Yang melepas ada yang di atas ya. Ingat, yang melepas tuh yang suhu tinggi. Berarti yang melepas air. Berarti yang kalian pakai di sini massa air, kalor jenis air, delta T lepas. Terus di sini serap. Yang menyerap siapa? Yang menyerap adalah suhu rendah. Siapa yang suhu rendah di sini? Aluminium, kalor jenis aluminium, delta T-nya delta T serap. Ingat delta T serap yang di bawah. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya berapa massa air. Untuk melepaskan massa air yang dipakai, massa air berapa di sini? 100 gram. 100 dikali kalor jenis air. Berapa kalor jenis air? Kalor jenis air 1. Delta T-nya adalah, ingat yang dikatakan perubahan suhu adalah suhu tinggi kurang suhu rendah. Nah, air itu kan rentangnya ini nih, kalau di grafiknya. Tingginya 80, rendahnya TA atau TC itu sendiri. Berarti ini di sini kalian tulis 80 derajat dikurang TC. Sama dengan massa aluminium. Massa aluminium berapa? Massa aluminium 200 gram. Masukkan di sini 200 gram. Kalor jenis aluminium. Kalor jenis aluminium adalah 0,22 kali delta T serap. Nah, delta T serap itu yang di bawah. Suhu rendahnya 20, suhu tingginya adalah TC itu sendiri. Jadi ini delta L ini adalah 80 kurang TC. Kalau delta T serap adalah TC dikurang 20. Berarti di sini pengalinya adalah TC dikurang 20. Nah, baru kita masukkan angkanya. Ini 100 dikali 1, 100 dikali 80. Berarti di sini 8000. 100 dikali TC, berarti di sini dikurang TC sama dengan ini 200 dikali 0,22. Berapa 200 dikali 0,22? 44 dikali TC kurang 20. Benar ya? 22 dikali 200 adalah 44. Terus berarti di sini 8000 dikurang TC, Ibu garis di sini. 8000 kurang TC sama dengan 44 TC dikurang 44 dikali 80. 880. Nah, sekarang yang TC kalian gabung sesama TC. Berarti di sini adalah ini pindah ruas ke sini. 8000 ditambah 880. 8880 sama dengan ini pindah ruas jadi tambah, berarti 44 TC ditambah TC ini adalah 45 TC. Maka TC sama dengan 880 dibagi 45. Oke, kayaknya tadi Ibu ada yang keliru nih. Ini kan kita ulang ya. 100 dikali 80 ini 8000. Ini 100 dikali TC, seharusnya di sini 100 TC. Kita perbaiki. Seratus dikali TC berarti di sini 100 TC. Di sini adalah 100 TC. Ulang ya, 100 dikali 80 berarti 8000, 100 dikali TC 100 TC sama dengan 200 dikali 0,22 itu 44. Ini masih tetap ada nih ya, TC kurang 20. Nah, berarti di sini 8000 kurang 100 TC sama dengan 44 kali TC berarti 44 TC. 44 dikali 20 berarti kurang 880. Betul ya? Sekarang yang TC kalian gabung sesama TC, yang bilangan biasa kalian gabung sama bilangan biasa. Artinya apa? Ini 8000.
ini kita pindah ruaskan plus 880 sama dengan ini 44 TC-nya tetap ditambah ini ya. Ini pindah ruas ditambah 100 TC sama dengan, nah ini jadinya berapa nih? 880 sama dengan 44 TC tambah 100 berarti 144 TC. Maka suhu campurannya adalah 8880 dibagi 144 sekitar, kalau ini kayaknya desimal, ini kalau pembulatan sekitar 62 derajat Celcius. Nah, itu contoh soal untuk azas black. Sebaiknya dalam menyelesaikan soalnya dibikin seperti gambar seperti ibu bikin ini. Yang letakkan yang di atas itu suhu tinggi, yang di bawah itu suhu rendah. Yang delta T lepas itu adalah suhu tinggi kurang TC. Yang delta T serap adalah TC dikurang suhu rendah. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua tadi. Setelah pahami dulu soalnya, di situ diketahui adalah massa S-nya yang ditanya, nggak ada kan berapa pencampuran antara es dan air pada soal itu. Terus massa S-nya berapa? Sementara S itu suhunya 0 derajat Celcius. Massa air di situ diketahui 340 gram, suhu air 20 derajat Celcius. Kalor L itu apa kemarin pas belajar kalor? Kalor lebur es itu 80 kalori, ini tetapan. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius itu juga tetapan. Nah, setelah dicampurkan antara es dengan air itu didapat suhu akhirnya atau suhu campurannya adalah 5 derajat Celcius. Berapa sih massa es yang dimasukkan ke dalam air ini sehingga suhu campurannya itu menjadi 5 derajat Celcius? Seperti Ibu bilang tadi, untuk mempermudah kalian menjawab soal ini, kalian harus buat gambar. Ingat, ini beda persoalannya dengan contoh satu tadi. Kalau ini adalah 0 derajat S, ingat grafik perubahan wujud yang Ibu ajarkan kemarin. 0 derajat S berada di mana posisinya? Kemarin kan Ibu bikin seperti ini grafiknya nih. Nah, ini kan, di sini min, di sini 0 derajat. Berarti di sini kan S, di sini air. Berarti 0 derajat S tuh mulainya di sini. Kalian harus menggambarkannya seperti itu. Jadi buat gambarnya di sini dulu, baru seperti ini. Oke, berarti di sini 0 derajat S. Berarti ini 0 derajat S ya. Di sini proses melebur. Nah, di sini suhu tinggi. Suhu tingginya adalah air. Suhu tingginya adalah 20 derajat Celcius. Di sini air. Sementara di sini adalah es. Suhu campurannya tentu nanti 5 derajat kan, 5 derajat Celcius, berarti suhu campurannya terletak antara 0 derajat es ini dengan 20 derajat air. Berarti misalkan aja di sini ini TC-nya. Ini TC-nya. Nah, sekarang terjadi atas berapa kalor yang dibutuhkan ini? Ingat, berarti di sini Q1, di sini Q2, di sini Q3. Oke. Paham? Q1 proses peleburan, Q2, Q3. Yang melepas itu adalah yang di atas TC. Yang menyerap adalah yang di bawah TC. Berarti di sini Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepas adalah Q3. Suhu kalor yang berada di atas suhu campuran itu adalah yang melepas. Berarti di sini Q3 sama dengan yang menyerap adalah yang di bawah TC. Yang di bawah TC berarti ini kan, ada 2, Q1 tambah Q2. Q3 sama dengan Q1 tambah Q2. Ingat, Q3 kemarin apa rumusnya kalau grafiknya miring? M kali C kali delta T sama dengan Q1 proses melebur. Kalau proses kemarin apa rumusnya? Massa dikali kalor lebur es tambah Q2, ini grafiknya ini, berarti M kali C kali delta T. Nah, ingat Q3 tadi yang melepas siapa? Yang melepas di sini adalah air. Berarti di sini massa air, kalor jenis air, delta T lepas. Terus di sini massa siapa? Di sini adalah massa S.
Yang melebur kan S kan? Berarti di sini adalah massa S. Kalor leburnya kalor lebur S. Terus di sini untuk Q2 ini masanya massa siapa? Yang kan di sini seluruhnya yang di bawah ini S nih. Berarti di sini masanya massa S. Kalor jenisnya kalor jenis siapa? Q2 wujud benda wujud zat udah berubah menjadi air. Ingat proses kemarin yang Ibu ajarkan. Kalau kan Q2 itu berada di sini nih. Wujudnya udah air. Maka kalor jenis yang dipakai adalah air. Masanya adalah massa S. Nah, sekarang tinggal kalian masukkan angkanya. Massa air berapa? Massa air adalah diketahui di sini massa air 340. Masukkan 340 kali kalor jenis air berapa di sini kalor jenis air? Kalor jenis air 1. Masukkan 1 karena dia melepas. Ingat kalau melepas tadi adalah suhu tinggi dikurang tengah. Di tengah nih TC nih. 20 dikurang TC. 20 dikurang TC sama dengan massa S. Nah, massa S ini yang mau kita hitung, tulis aja dulu massa S. Kali kalor lebur S. Kalor lebur S berapa? 80. Berarti di sini 80 tambah. Sekarang ini masih massa S. Kenapa massa S? Karena yang menyerap itu seluruhnya S. Berarti massa S di sini tulis dulu lagi massa S dikali kalor jenis air, Bu. Kenapa masanya S? Kalor jenisnya air karena wujud zat di sini udah di atas 0 derajat nih, wujud zat itu udah air. Berarti kalor jenis air di sini 1 dikali delta T. Delta T apa? Delta T serap. Yang menyerap siapa di sini? TC dikurang 0. Tengah dikurang bawah. Kalau tadi atas dikurang tengah kalau yang melepas. Kalau yang menyerap TC dikurang 0. Berarti di sini TC kurang 0 derajat. Nah, baru kita selesaikan ini. 340 dikali 20. 6.800. 340 dikali TC. Berarti dikurang 340 TC sama dengan ini 80 dikali massa S. Berarti di sini 80 dikali massa S tambah di sini massa S dikali TC. 1 dikali TC. Oh, TC-nya diketahui ya. Kita langsung masukkan aja TC-nya kalau gitu. Ibu lupa tadi. TC-nya diketahui di soal. Oke. TC-nya diketahui berapa? TC-nya 5 ya. Di sini 5. Berarti di sini 5 kurang 0. Oke. Kita selesai, kita sederhanakan ini dulu. Berarti 340 dikali 1, 340 ya, 20 kurang 5 berarti di sini 15 sama dengan di sini massa 80 massa S. 80 dikali massa S, 80 massa S ditambah di sini 5 dikurang 0 berarti dikali 1 5 dikali massa S berarti 5 massa S. Nah, 340 dikali 15 berapa? 340 kali 15. 340 dikali 15 berarti ini 0 ya. 20 di sini 35 berarti ini 17. Betul tak? 5 0 20 3 berarti 17 0 4 3. Ini 1 5100. Berarti didapatkan hasil kali ini adalah 5.100 sama dengan 80 ditambah 5 berarti 85 kali massa S. Maka massa S sama dengan 5.100 dibagi 85 sama dengan titik-titik gram. Nah, coba kalian bagi berapa 5.100 dibagi 85. Oke, dapatnya ini tadi 5.100, maka massa S 5.100 dibagi 85 hasilnya adalah 60 gram. Jadi itu penekanan Ibu di situ. Perhatikan grafik perubahan wujud kemarin, kalian harus paham. Kalau soalnya katanya 0 derajat S, kalian mulainya dari sini.
Tapi katanya 0 derajat air mulainya dari sini. Ingat itu ya. Nah, kalau 0 derajat es jangan lupa, dia pasti es itu melebur dulu, baru berubah menjadi air. Oke, itu persoalan untuk azas black. Itu dari tadi contoh soalnya Ibu kasihkan jika wadahnya atau bejananya dianggap tidak menyerap kalor. Kalau gelas atau bejananya menyerap kalor, itu beda persoalan lagi. Tetap nanti ada juga kalor yang diserap bejana atau kalor yang dilepas bejana berapa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk azas black. Tetap semangat untuk belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.